Shalom teman-teman, welcome to Youth GKY Karawaci. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti tetap semangat dan sehat kan? Nah, untuk meresponi situasi kita saat ini, kita mengadakan Youth Online Service, di mana teman-teman tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita jangan lupa untuk tetap menghormati kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita dengan serius. Dan teman-teman juga selain ibadah Youth, teman-teman dihimbau untuk mengikuti ibadah kebaktian umum dengan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa setelah ibadah ini kita akan ada after service meeting di dalam Zoom. See you, selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman semuanya, bersyukur banget karena sekali lagi kita bisa berkumpul bersama meski melalui Youth Online ini. Senang karena kita bisa beribadah meskipun dalam kondisi kita yang memang terbatas. Mazmur 145 ayat 5-6 berkata, "Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan." Mari sama-sama kita menyanyikan untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan sebab Kau besar. Dan
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama melalui Youth Online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati para pelayan-Mu ini Tuhan, supaya bisa mempersembahkan dengan segenap hati dan jiwa kami. Berkati juga kami supaya dapat melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh serta menikmatinya. Kami juga berdoa supaya ibadah kami ini kiranya berkenan di dalam hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, benar bahwa anugerah Tuhan kepada kita itu begitu besar. Dan Tuhan ini mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita, menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi baik secara sadar ataupun gak sadar, kita masih sering melakukan kesalahan. Dan hal ini merupakan sebuah tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama menggunakan waktu ini secara pribadi untuk mengakui segala dosa kita. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Mari kita menyanyikan lagu Broken Vessels. All these pieces, broken and scattered, in mercy handed and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, inilah setiap kami, anak-anak-Mu, ketika kami datang mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu setiap perjalanan hidup yang kami lalui di dalam hari-hari kami sampai pada saat ini. Biarlah di dalam anugerah penebusan daripada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami, pengampunan dosa pun boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biar juga Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Dan hari ini Losa akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dapatkah Alkitab dipercaya? Losa akan mengajak kita membuka dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 21. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Teman-teman, kata penasaran. Kita pasti pernah mengalami kondisi dan situasi yang membuat kita penasaran. Misalkan teman kita pernah punya game dan mereka main game yang baru dan kita belum pernah main game itu. Dan membuat kita penasaran untuk mencari game itu seperti apa, bagaimana memainkannya, dan kita akan berupaya memainkannya. Kenapa? Karena kita penasaran. Kalau ada teman kita yang berkata, ada restoran yang baru buka, dan teman kita berkata restoran itu enak rasanya, banyak isinya, dan murah harganya. Dan membuat kita penasaran tentang restoran itu, dan membuat kita ingin pergi ke sana. Teman-teman, perasaan penasaran ini merupakan hal yang wajar kita miliki dalam hidup kita. Termasuk saat kita penasaran dengan Alkitab. Karena Alkitab sejak kita jadi orang Kristen, bahkan saya yakin setiap kita, banyak di antara kita yang dari kecil sudah jadi Kristen. Dan Alkitab ini sudah ada. Setiap kita, waktu kita kecil, kita datang ke sekolah minggu, kita pasti bawa Alkitab. Ketika kita remaja saat ini, kita bawa Alkitab. Ketika kita jadi pemuda, kita bawa Alkitab. Dan ketika segala sesuatu kaitan dengan Alkitab, maka termasuk di rumah kita, maka kita akan selalu berkata bahwa Alkitab adalah kitab suci orang Kristen dan penuntun kerohanian setiap kita. Teman-teman, jadi kita bisa kenal Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan, ya, dari Alkitab semata. Jadi kita sudah diajarkan dan ditekankan tentang begitu pentingnya Alkitab dalam kehidupan orang Kristen. Ini bisa jadi membuat kita penasaran dengan segala sesuatu dan bertanya, kalau Alkitab begitu penting dalam hidup kita, kalau Alkitab menjadi sentral dalam hidup kita, maka dapatkah Alkitab itu dipercaya? Teman-teman, Rasul Petrus bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang bertanya, bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang penasaran, benarkah yang disampaikan para nabi pada perjanjian lama dan para rasul dalam perjanjian baru itu bisa dipercaya atau tidak. Tetapi Rasul Petrus berhadapan dengan para guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mengajarkan tentang kemerdekaan, mengajarkan tentang kebebasan di luar Kristus. Sehingga para guru-guru palsu ini berkata bahwa kamu bisa melakukan apapun di dalam hidupmu, kamu bisa melakukan apapun di dalam pekerjaanmu, di dalam segala sesuatu secara bebas. Dan konotasi dari guru-guru palsu ini adalah melakukan kebebasan menuruti akan hawa nafsu kedagingan. Dan itulah yang diajarkan. Dan celakanya,
para orang-orang yang dengar pengajaran guru-guru palsu ini, mereka mengikuti. Dan banyak sekali pengajaran dari guru-guru palsu ini yang diikuti oleh orang-orang, termasuk orang-orang Kristen pada masa itu. Mereka mulai goyah tentang iman mereka kepada Kristus, dan mereka mulai bertanya, benarkah tentang keselamatan dari Kristus? Benarkah tentang iman kepada Kristus? Karena itu mereka berkata bahwa iya ya, enakan ikut pengajaran guru-guru palsu ini dibandingkan ikut pengajaran dari para rasul. Karena itu Petrus berkata bahwa ingat, segala sesuatu yang diajarkan itu berasal daripada Tuhan. Teman-teman, Petrus memfokuskan pengajaran dia dan para rasul selama ini bukan sekedar pengajaran hasil dari pemikiran dan kepintaran berkata-kata dari para rasul semata, melainkan berasal dari Tuhan. Karena itu di dalam ayat 19, Petrus menggunakan kata memperhatikannya, peio. Peio mempunyai arti melakukan, membuat, menghasilkan, menjadikan, mengadakan, menetapkan. Ini memiliki pengertian tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Hanya dengan memperhatikan Alkitab dengan seksama, maka kita tidak hanyut dari kebenaran menuju kehancuran. Kita harus memperhatikan Alkitab dengan hati-hati agar kita tidak menjauh dari kebenaran oleh para guru-guru palsu itu, yang Lose sebut sebagai para hamba-hamba Tuhan karbitan. Masalahnya banyak orang Kristen tidak pernah antusias untuk memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, tidak pernah mengenal kebenaran yang sejati dari Allah melalui Alkitab. Dan seolah-olah karena kehidupan orang Kristen yang tidak memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh, membuat Alkitab dipertanyakan tentang kebenaran. Dan apakah Alkitab bisa dipercaya? Padahal masalahnya adalah dalam diri orang Kristen itu sendiri yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan, yang tidak sungguh-sungguh menjadikan, yang tidak sungguh-sungguh mengadakan Alkitab itu di dalam hidup mereka. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka apakah Alkitab dapat dipercaya? Ya, dan kamu harus memperhatikan Alkitabmu secara sungguh-sungguh dan terus-menerus membaca, merenungkan itu sepanjang hidupmu dan melakukan itu dalam kebenaran hidupmu. Dan itu yang dituntut Tuhan darimu. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Mengapa? Ya, Alkitab dapat dipercaya karena Alkitab bukan hanya sekedar buku yang bercerita tentang kehidupan manusia. Tetapi Alkitab adalah buku yang bercerita tentang karya Allah dalam hidup manusia. Ini hal yang berbeda, bukan? Bukan hanya bercerita tentang hidup Lose, tetapi bercerita tentang karya Tuhan dalam hidup Lose. Itulah yang ingin ditekankan oleh Alkitab. Jadi bukan semata-mata tentang kisah hidup Musa, tetapi bagaimana kisah Tuhan dalam hidup Musa. Bukan semata-mata tentang kisah hidup Yusuf, tetapi bagaimana kisah Tuhan dalam hidup Yusuf ketika dia dibuang ke Mesir. Karena itu Alkitab merupakan kisah tentang Tuhan dalam hidup manusia. Jadi saat penulis Alkitab menuliskan kisah, maka Petrus menggunakan kata dorongan Roh Kudus. Di dalam bahasa asli menggunakan kata peropenuma, yaitu pero bisa diartikan membawa, menahan, menanggung, memimpin. Ini gambaran, kata ini sama seperti gambaran seperti sebuah perahu yang menggunakan layar dan sangat tergantung kepada arah angin untuk membawa perahu itu. Karena itu ketika Petrus menggunakan kata ini, Petrus seorang nelayan dan mantan nelayan. Dia sangat mengerti bagaimana situasi seorang nelayan yang sangat tergantung kepada arah angin. Karena itu Petrus berkata di dalam ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Di dalam terjemahan lain dikatakan semua kitab suci, yang dimaksud kitab suci di sini adalah semua nubuat para nabi, apa yang diajarkan para rasul, adalah nafas yang dari Allah. Karena itu penting sekali Petrus berkata bahwa ingat, Alkitab bukan sekedar kisah manusia, tetapi Alkitab adalah kisah tentang Tuhan. Karena itu sangat betul, Lose sangat setuju ketika John Calvin berkata seperti ini. Mereka
para nabi, para rasul, penulis Alkitab, itu tidak mengoceh dari penemuan mereka atas kemauan sendiri, menurut penilaian mereka sendiri. Tapi semuanya dituliskan, dikisahkan berasal daripada dorongan Roh Kudus. Karena itu ketika saat ini kita pegang Alkitab kita, ketika kita membaca Alkitab kita, semuanya berasal daripada dorongan, daripada Allah Roh Kudus. Jadi apakah Alkitab bisa dipercaya? Iya, karena tidak ada satu iota pun. Kita pernah dengar bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada satu bagian Alkitab pun yang terkecil yang bisa dihapuskan. Kenapa? Karena Alkitab diinspirasikan, penulis Alkitab didorong oleh Roh Kudus untuk mereka tuliskan. Dan itu adalah karya daripada Allah. Jadi, masihkah Anda ragu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya sangat percaya bahwa Alkitab dapat dipercaya. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan remaja? Bagaimana dengan pemuda? Apakah Anda mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan berkumpul secara fellowship di Zoom, baik pemuda maupun remaja, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan dua pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, mengapa Anda sulit sekali untuk membaca dan merenungkan ayat dalam Alkitab, padahal Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, bagaimana Anda bisa menyatakan Alkitab adalah firman Allah bagi orang lain, agar mereka juga haus untuk meneguk firman Tuhan dalam hidup mereka? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, firman Tuhan tadi mengingatkan sekali lagi bahwa bukan tidak mungkin seseorang jadi mempertanyakan firman Tuhan hanya karena tidak menghidupinya. Oleh karena itu, mari kita meresponi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah dan persekutuan pemuda dan remaja hari ini di dalam Youth Online. Dan kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, belajar sebenarnya firman Tuhan, dan kami juga boleh mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami adalah persembahan yang hidup di hadapan-Mu dengan apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kehidupan kami, dan biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang menyertai kami mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.